Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi al-kiram, wa ila jami'i baqiyati sahabati wa tabi'in wa syuhada'i wa salihin wal ulama'il amilin wa musannifin wa mu'allifin wa jami'il malaikatil mukarrabin wa sadatina sufiyatil muhaddiqin, khususan ila sultanil awliya asy-syaikh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani wa sahiril awliya illah wal awliya tis'a wa umatina wa abaina wa ajdadina wa jaddadina wa masyayikhina wa asadidina wa muallimina wa dawil huquqil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hadha, khususan ila man fataha hadhil qarya wa khususan ila muallif hadzal kitab asy-syaikh al-imam Jalaluddin bin Kamaluddin as-Suyuti radhiyallahu anhum. Sayulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah, pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin, Allahumma amin. Para jamaah, pertemuan yang lalu kita membahas tentang keutamaan masjid. Insya Allah sekarang sampai bab 12, menerangkan tentang keutamaan al-amaim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa ada alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Al-babu tawiki kubab as-sani asaro kang kaping rolas iku fi fadilatil amaimi, teteping dalam nutur kautamane pira-pira amaim utawa surban. Al-amaim atau imamah itu adalah surban yang digunakan di kepala. Surban yang digunakan di kepala. Adapun surban yang digunakan di pundak, ini namanya rida. Rida itu beda-beda ya. Insya Allah ini khusus untuk laki-laki nih. Ibu-ibu tidak usah gawe iki. Pakaian aksesoris. Jadi yang dimaksud al-amaim itu surban yang digunakan di kepala. Biasanya imamah. Nah, itu yang dimaksud. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-amaimu tawi pira-pira surban iku tijanul arabi, minangkani kuluke wong Arab. Fa idza wadhu lan nalikane nyeleh sapa wong Arab al-amaima pira-pira imamah, wadau maka padha nyeleh sapa wong Arab izzahum ing keagungane utawa kamulyane wong Arab. Dalam hadis ini Rasulullah menyampaikan bahwa imamah itu adalah kuluke wong Arab. Apa kuluk niku? Semerap kuluk napa mboten? Mahkota. Kuluk niku basa Jawa. Mahkotanya orang Arab. Jadi imamah, surban yang di atas kepala, itu merupakan mahkotanya orang Arab. Kalau bukan orang Arab,
Pertanyaannya begitu dulu. Kalau bukan orang Arab berarti tidak mesti kan begitu kan? Nah, jadi dalam hadis ini disebut mahkotanya orang Arab, berarti ini bersifat khusus, bukan umum. Hanya orang Arab saja kan begitu kan? Yang dimaksud seperti itu. Jadi imamah, surban yang digunakan di atas kepala itu merupakan mahkotanya orang Arab. Kita bahas ini dulu. Berarti orang-orang Arab itu mereka terbiasa menggunakan imamah. Jazirah Arab itu terbiasa menggunakan imamah. Lah memakai imamah itu kemudian kita kembangkan. Kira-kira adat atau sunnah? Adat atau sunnah kira-kira? Adat itu. Adat sebenarnya. Sama, memakai baju gamis itu adat apa sunnah? Adat. Kebiasaan. Jadi mulai zaman Rasulullah belum lahir, orang-orang Arab itu sudah terbiasa memakai pakaian gamis, memakai imamah, surban yang di atas. Sudah terbiasa begitu orang Arab itu. Abu Jahal, Abu Lahab itu pakai gitu semua. Padahal mereka bukan orang Muslim. Yo gamisan, yo gawe imamah itu. Lah ini susah ini. Sementara masyarakat kita itu kalau melihat orang pakai gamis terus pakai imamah terus dicium tangannya, kan begitu kan kalau masyarakat kita. Wah ini kiai gede, nggak ngerti Abu Lahab, ya susah ini. Lah ini, lo betul kalau di Mesir, di Jazirah Arab itu, walaupun orang Nasrani, orang Yahudi itu yang pakaiannya begitu, pakai gamis, pakai imamah karena adatnya orang Arab. Lah ketika Rasulullah lahir, Rasulullah melihat adatnya orang Arab yang seperti itu, Rasulullah itu suka. Karena dianggap baik menurut syariat. Sehingga Rasulullah juga melakukan hal yang sama. Memakai gamis, memakai imamah, memakai rida. Rasulullah melakukan hal yang sama. Kenapa? Karena tidak melanggar syariat. Maka dalam kaidah fikih itu ada kalimat al-adatul muhakkamah illam tukhalifus syar'i. Adat itu bisa menjadi ketetapan hukum selama tidak keluar dari syariat. Saya ulangi lagi. Adat itu bisa menjadi ketetapan hukum agama maksudnya, selama tidak keluar dari syariat. Kenapa begitu? Karena Rasulullah itu begitu mencintai adat. Bukti nih, pakai gamis, pakai imamah, gitu kan? Adat itu. Jadi Rasulullah itu begitu senang dengan budaya, begitu senang, selama tidak keluar dari. Jadi esensinya itu di situ sebenarnya. Hal yang pokok itu di situ. Ini umpama Rasulullah itu lahirnya nang Solo apa nang Jogja, kira-kira nggak belangkon itu ya sunnah kira-kira. Kenapa begitu? Tidak ada satupun yang keluar dari syariat. Ayo, apa keluarnya? Pakai belangkon itu keluar dari syariatnya mana? Kan tidak ada. Kan sama sebenarnya itu. Jadi kalau imamah, surban yang digunakan di atas kepala itu mahkotanya orang Arab. Kalau apa jeneng? Belangkon itu mahkotanya orang Jawa. Kira-kira begitu kira-kira. Kan sama fungsinya kan begitu kan? Nah, yang jadi masalah itu menggunakan imamah, menggunakan surban, menggunakan belangkon, tapi ketika sholat baduke gak nempel. Lah ini masalah itu. Masalah itu kan.
karena merupakan syarat, merupakan rukun bathuk nemplek ke tempat sujud. Jadi panjenengan nek salat pakai kopiah, pakai peci, pakai apapun lah nggih. Iki rada ndangak titik. Kenapa? Bathuke ben nemplek. Nah, kalau enggak nemplek itu menjadi tidak sah. Menjadi tidak sah. Berat itu kan. Ibu-ibu nggih ngoten nek ndamel rukuh nalikane salat ya rada ndangak titik. Anu ya Pak, nek dindangakne niku kula maca mboten pantes. Iki dudu urusan pantes gak pantes. Ini urusan sah atau tidak. Nah, kan begitu kan. Jadi memakai gamis, memakai surban itu berawal dari adat, kebiasaan bangsa Arab. Maka dalam hadis ini redaksinya disebut al-amaim, imamah, surban yang di atas kepala itu adalah tijanul Arabi, mahkotanya bangsa Arab. Rasulullah sendiri sudah menyebut bahwa itu mahkotanya bangsa Arab. Fa idza wada'ul amaima, ketika orang Arab itu menaruh imamahnya didekek, wada'u izahum, maka sama halnya menaruh kemuliaannya. Wong kalah perang itu imamahnya dicopot. Nah, gitu bahasa kasarnya seperti itu. Karena itu simbol kemuliaan bagi bangsa Arab. Begitu kan? Simbol-simbol agama itu selalu menggunakan simbol-simbol. Selalu, semua agama selalu menggunakan simbol-simbol. Jadi tidak bisa lepas itu. Tidak bisa lepas. Semua agama pasti begitu. Maka ketika orang Arab itu menaruh mahkotanya, itu berarti sama halnya menaruh kemuliaan. Lah ketika adat atau kebiasaan itu naik posisinya menjadi sunnah karena dilakukan oleh Rasulullah, maka menjadi berpahala. Lah itu bedanya. Menjadi berpahala. Sing awalnya hanya sekedar kebiasaan bangsa Arab, kemudian dilakukan oleh Rasulullah. Kenapa Rasulullah melakukan? Karena Rasulullah itu senang dengan sesuatu yang bersifat ciri khas budaya. Sangat menghormati Rasulullah itu. Selama tidak keluar dari syariat. Itu tadi kaidahnya, al-adatul muhakkamah illam tukhalifus syar'i. Adat itu akan menjadi ketetapan hukum selama tidak keluar dari syariat. Adat itu apa? Adat itu apa? Adat itu kebiasaan, kan begitu kan? Kebiasaan. Panjenengan membuat kebiasaan saben Sabtu ngaji setelah subuh, kebiasaan itu. Begitu terbiasa begitu, itu menjadi adat sudah. Dan itu boleh menjadi sebuah ketetapan hukum karena tidak keluar dari syariat. Bahkan ada diperintahkan. Thalabul ilmi itu kan sesuatu yang wajib bagi kita, bahkan itu diperintahkan. Panjenengan membuat kebiasaan nek wayah Idul Fitri melakukan anjang sana, betul nggak? Ini nggak ditemukan ini kecuali di Indonesia. Panjenengan keliling teng Saudi Arabia, Yaman, Maroko, Syria, Tunisia, Jazirah Arab semualah. Riyo Id bar salat Id ya wis sepi, nggak ada kegiatan seperti negara kita. Kesana kesini, kan begitu kan? Kalau kebiasaan kita begitu kan? Ini adat, kebiasaan ini, begitu kan? Tetapi tidak ada hal satu pun yang keluar dari syariat. Apa yang keluar? Tidak ada. Bahkan sebenarnya itu perintah. Sebenarnya itu perintah. Saling memaafkan, saling meminta maaf, silaturahim dan lain sebagainya.
maka menjadi sebuah kebiasaan. Karena kebiasaan itu tidak keluar dari syariat, maka boleh menjadi sebuah ketetapan hukum. Nah, begitu nih. Luar biasa, ulama negara kita itu luar biasa, jagoan. Betul itu. Sesuatu yang bersifat adat, yang dibiasakan, yang di dalamnya itu ada unsur perintah. Ada unsur perintahnya. Kalau pakai gamis, pakai imamah, awalnya tidak ada perintah, nggak ada perintahnya, kebiasaan gitu saja. Begitu Rasulullah melakukan, baru diangkat menjadi sunnah. Awalnya bukan perintah. Tapi kalau acara halal bihalal, itu awalnya perintah malah, gimana? Silaturahmi, saling memaafkan, awalnya perintah. Diciptakanlah perintah itu menjadi sebuah bentuk namanya adat. Gitu. Oh banyak begini, ini banyak. Acara neloni, semerap neloni jenengan. Kenapa neloni ini? Bancaan telung bulan. Adat atau perintah itu? Adat atau perintah itu? Angel nih. Bentuk kegiatannya itu adat, tapi isinya perintah. Coba, kenapa 3 bulan? Karena usia 4 bulan itu ruh dimasukkan, takdir ditetapkan, umur 120 hari. Saidun ausakiyun, bejo tawa ciloko ditetapkan, umurnya ditetapkan, baik buruknya semua ditetapkan ketika umur 120 hari 4 bulan. Namanya tasmiyatut takdir, penetapan takdir. Maka menjelang umur 4 bulan memperbanyak doa agar ketetapannya diberikan ketetapan yang baik oleh Allah. Berdoa seperti ini itu perintah. Perintah. Bentuknya adat. Bentuknya. Melakukan doa seperti ini itu perintah. Minta kepada Allah supaya diberi ketetapan yang baik. Minta kepada Allah supaya diberi umur yang berkah, rezeki yang berkah dan lain sebagainya. Ini perintah dalam agama. Karena merasa berdoa sendiri itu gak marem, akhirnya ngumpul wong akeh. Diajak berdoa bersama, diminta bantuan berdoa bersama. Lah ini menjadi adat. Adat yang di dalamnya adalah sebuah perintah. Mengko 7 bulan bancaan meneh. Nggih mboten? Mitoni, nah itu orang Jawa, 7 bulanan. Bagaimana itu Pak? Adat atau perintah? Sama. Isinya itu perintah, bentuknya adat. Jangan kelingan mboten. Nek acara 7 bulanan itu mesti ono kelopo gading digambarin apa? Gambarin apa? Arjuna. Kok duduk buta cakil? Ayo apa kira-kira? Lah ini masalahnya. Orang generasi-generasi berikutnya itu tidak pernah mempelajari tetapi langsung menghukumi. Berat loh itu. Berat sekali itu. Jadi enggak mempelajari dulu tapi langsung menghukum. Padahal itu simbol. Usia 7 bulan. Jadi 40 hari yang ketiga, 40 hari keempat, 40 hari kelima, berapa berarti? 40 kali 5 berapa itu? 200 hari, berapa bulan? Nah, 7 lebih lah. Itu namanya tasmiyatut taswir.
penetapan bentuk fisik berarti. Drijine iki jeber-jeber apa ora? Itu usia itu. Irunge pesek apa mbangir, ngadep mendhuwur apa ngadep ngisor itu ya. Meripate belalak-belalak apa itu usia itu. Tasmiyatu taswir, gawe rupa. Maka dibacakan surat Yusuf, surat Maryam. Kok gak surat Baqarah, Pak? Engko lak kaya sapi betina, ya gak ngono juga. Maka diberi simbol di situ Arjuna, nggih kan? Apa gak buta cakil? Dalam pewayangan Arjuna itu simbol wong lanang sing ganteng, akhlake apik. Simbol itu untuk memudahkan kita menerima apa yang dimaksud. Simbol bukan esensi, bukan sesuatu yang utama, hanya simbol saja. Kan begitu kan? Nah, isinya perintah, bentuknya adat. Wah, banyak sekali begitu. Apalagi orang kita, orang Indonesia. 3 wulan bancaan, 7 wulan bancaan, bayi ini lahir bancaan meneh nggih mboten? Apa namanya? Akikah. Kan begitu. Sunnah paling utama yaumus sabi, hari ke-7 bancaan meneh. Bahkan orang kita mengko setelah hari ke-7 mudun lemah bancaan meneh. Nggih mboten? Lah kok ngono apa-apa bancaan. Tuku tanah duduk pandemi bancaan, gitu. Adek kuda-kuda bancaan meneh. Engko wis rampung omahe ngleboni omah bancaan meneh. Adat apa perintah ini? Tuku sepeda until bancaan, nggih napa mboten? Sik kelingan apa mboten jenengan? Nek zaman dhisik kan ngoten nggih, tuku sepeda until bancaan. Kira-kira ini adat apa perintah? Isinya itu perintah, bentuknya adat. Apa perintahnya? Fa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Bila kalian mendapatkan tambahan nikmat dari Allah, fahadis, kabarkan. Ojo meneng wae. Bila kita mendapat tambahan nikmat dari Allah, kabarkan kepada orang lain, jangan diam saja. Bayarannya munda umpamane, koncone diomongi, bayaranku munda, ceritani, tapi ojo cerita tok. Seneni kancamu nggih, cerita tok. Berarti apa perintahnya? Fahadis itu apa berarti? Kalau makna bahasanya fahadis, kabar-kabarkan, tapi ojo dikabari tok. Kan enggak begitu maksudnya kan? Bayaranku mundak kabeh wong diomongi. Diomongi tok, kira-kira sing diomongi pegel apa ora? Pegel apa mboten kira-kira? Pamer kan begitu, nggih. Berbeda dengan ketika kita membeli sesuatu dibagi-bagikan. Lho iki ana apa iki, Cak? Alhamdulillah bayaranku mundak. Kira-kira yang menerima pemberian itu merasa kita takabur atau enggak? Kan tidak. Tapi nek kok ceritani tok, yo disereni wong akeh, oh ngomong tok anjane, kan begitu kan? Kan ini esensinya, begitu kan? Amma bi ni'mati rabbika fahadis, Quran ini. Jadi setiap kita mendapat tambahan kenikmatan, banca ono, itu loh maksudnya. Ajaran kita dari nenek moyang kita sebenarnya itu perintah itu. Kita mendapat kenikmatan tambahan apapun bancaan, kan begitu. Tuku sepeda ontel itu zaman alitan kula bancaan mesti. Berupa permen apa-apa didumno kanca-kancane, kan begitu dulu nggih. Nah, perintah itu. Bentuknya adat. Nah, ini mulai hilang. Padahal ini perintah. Kalau ini mulai hilang, maka sebenarnya mulai banyak orang itu tidak
tahaddus bin nikmah. Mulai banyak orang itu tidak mengabarkan kenikmatan Allah. Kalau tidak mengabarkan kenikmatan Allah berarti kecenderungan melakukan kekufuran atas nikmat Allah. Bahaya. Masalah nek nang desa niku masyaallah. Titik-titik bacaan, titik-titik. Sing kene tas rampung bacaan, tanggane bacaan. Dadi lemu teko bacaan. Betul itu. Artinya apa? Mindset mereka itu terbangun suka sedekah. Nggih mboten? Lah orang yang suka sedekah wis kena diarep-arep itu calon penduduk al jannatu darul asqiya wan naru darul bukhala. Hadis. Surga itu disediakan bagi orang-orang yang dermawan, neraka itu bagi orang yang bakhil. Karena wong ahli sedekah itu sudah punya salah satu tanda calon penduduk surga. Calon itu ya ono gagal, ono sing dadi kan begitu kan, namanya juga calon. Nah, itu para ulama mengajarkan pada kita sampai tidak terasa itu menjadi sebuah kebiasaan. Jadi oleh tambahan kenikmatan apa-apa kok gak bancaan itu merasa gak nyaman, menjadi sebuah adat. Lah ini diserang habis-habisan ini. Siapa yang menyerang? Ya wong sing gak seneng sedekah. Betul nggak logikanya? Berat loh ini, berat. Nah, antara lain seperti itu. Jadi nek mau bakhil silahkan bakhil lah, jangan melarang orang yang dermawan kan begitu harusnya. Mau bakhil ya silahkan bakhil saja. Jangan menghalang-halangi orang yang dermawan. Pun kita lanjutkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta'amamu padha gawe imamah sira kabeh fa innal malaikata maka setuhune para malaikat iku ta'amamat padha nganggo surban sapa malaikat. Gunakanlah imamah, perintah. Ta'ammamu perintah, fi'il amr. Pakailah imamah. Dikarenakan para malaikat itu menggunakan imamah. Digunakan di kepala imamah itu. Begitu. Walaupun ini perintah, tetapi tidak menunjukkan wajib. Dalam Quran, dalam hadis itu banyak bahasa yang menggunakan amr, perintah. Tetapi tidak mesti itu merupakan sebuah kewajiban. Ada kalanya al-amru lil wujub, perintah itu untuk sesuatu yang wajib. Namun ada kalanya al-amru lil mandub, perintah itu menunjukkan sunnah. Ini harus paham kita. Jadi kalau kita membaca terjemah ini secara letterlek, ta'amamu, gunakanlah imamah. Wah, diperintah Rasulullah, wajib ini. Wah, keliru nanti. Lah inilah pentingnya ngaji melalui para ulama. Yang memahami itu para ulama. Jadi menggunakan imamah itu merupakan perintah agama. Yang kedudukan perintah itu adalah sunnah. Imamah loh, bukan rida. Beda lagi nanti. Imamah itu surban yang di atas kepala. Kalau rida, surban yang ditaruh di pundak. Ini juga sunnah, sama. Sunnah. Ngeten. Sekitar tahun berapa ya? 2005 mungkin. Ada kunjungan seorang ulama besar dari Madinah, namanya Habib Zain bin Smith. Ulama besar itu, Habib Zain bin Smith. Selama 3 hari beliau di Jawa Timur. Waktu itu kita sempat hadir, acaranya 3 hari di Terawas. Selama 3 hari itu beliau memberikan tausiah,
Sing rawuh niku para ulama, para kiai, para habaib di majelis itu. Jadi beliau menyampaikan nasihat-nasihat, ngajak zikir berjamaah dan lain sebagainya. Hari pertama beliau menyampaikan sebuah statement begini. Para kiai rawuh sarungan gawe serban ngeten iki. Rida. Para habaib, habib-habib itu rawuh menggunakan imamah. Kemudian mereka duduk mendengarkan tausiah dari Habib Zain bin Smith. Di muqaddimah beliau menyebutkan, di tempat kami di Madinah, di pesantrennya beliau, orang yang belum mengamalkan isinya kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Ghazali tidak berani memakai imamah. Tidak berani memakai. Begitu mantun menyampaikan pernyataan seperti itu, kabeh sing gawe imamah dicopoti kabeh. Dicopoti kabeh. Berarti urung ana sing nglakoni isine kitab Bidayatul. Artinya apa? Walaupun menggunakan imamah itu sunnah, tapi sesuaikan dengan diri kita. Karena ini lambang mahkota, kan begitu kan? Lambang kebesaran. Jangan sampai mung casing tok gede tapi isine, artinya kan begitu. Itu masya Allah. Jadi kabeh sing teko itu ada ratusan orang itu, sing gawe ridak apa surban di pundak selamat. Selamat. Sing gawe imam langsung dicopoti kabeh itu. Betul itu. Masya Allah. Jadi beliau itu membuat pernyataan, kalau di tempat kami orang yang belum mengamalkan isinya kitab Bidayatul Hidayah tidak akan berani memakai imamah. Kitab Hidayah niku para jamaah sederhana, mengajarkan kita apa yang dilakukan dari bangun tidur sampai tidur, cuman itu saja. Apa yang kita lakukan mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Kalau ngaji kitab Hidayah itu di beberapa tempat, di Masjid Al Ibrahim Kaliwaru itu. Saya ngajar kitab Bidayatul Hidayah. Kemudian di Wonorejo juga sama, saya ngajar Bidayatul Hidayah. Di Gunung Anyar Tengah juga saya ngajar Bidayatul Hidayah. Jadi setengah hafal kalau Bidayah. Apa yang kita lakukan mulai bangun tidur sampai tidur. Tangi turu esuk sebelum adzan subuh, kemudian masuk kamar mandi kaki kiri disertai membaca doa. Piye hitungane? Allahumma, ayo barik lana meneh ayo. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal, terus mandi. Dengan sunnah-sunnahnya mandi. Mandi itu sunnah tetap menggunakan tutup kepala. Sunnah menggunakan tutup kepala. Jenengan nggih ngoten. Wis gak kan begitu kan? Nah, itu isinya Bidayah itu. Bar ngono terus metu. Keluar memakai baju, setelah bersuci memakai baju. Sholat sunnah fajar dilakukan di rumah, sunnah, bukan di masjid. Setelah itu berangkat ke masjid, keluar dari rumah kaki kiri karena lebih mulia rumah, sambil membaca doa menuju ke masjid. Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina ilaika wa bihaqqi mamsaya hada, dan seterusnya. Jangan nggih nglakoni ngoten. Niku isine Bidayah itu. Betul itu. Begitu sampai masjid, masuk masjid kaki kanan. Tetapi melepas sandal itu sunnah kaki kiri. Nyopot sandal itu sunnah kaki kiri. Masuk masjid sunnah kaki. Prakteknya piye ini?
sikil kiwa nyopot sandal, ditumpang nih sandal dhisik, baru kaki kanan melangkah masuk ke dalam. Masya Allah, Islam nyopot sandal ae ono aturane. Sampai entumon agama ndi sing kaya ngene? Ndak ada sudah. Okay. Masuk masjid membaca doa, ya napa dongane? Wis gak payu barik lana, wis gak payu ganti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Nek metu diganti abwaba fadlika. Itu yang dilakukan di dalam kitab bid'ah itu seperti itu. Itu sunah-sunah semua. Mengko masuk masjid sholat tahiyatal masjid nek durung adzan subuh. Nek pun adzan subuh ndak perlu, cukup mau diwakilkan antara tahiyatal masjid atau sholat qobliyah saja. Ini sudah mewakili. Sholat subuh jamaah membaca zikir. Ada 10 zikir yang dibaca, masing-masing 100 kali. Dibaca sampai dengan matahari terbit, itu sunnah. Wis koyo kalau sing lakoni ini. Nah, itu isinya kitab bidayah itu antara lain. Apa yang dilakukan mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Makanya para ulama kita itu cenderung tidak menggunakan imamah, tapi menggunakan ridha, surban yang di pundak. Kenapa? Mun digawe nang kene kuwatir ilmune gak cocok. Lah gitu nih, penampilannya oke tapi kualitasnya itu namanya sifat tawadhu. Sifat tawadhu. Tapi ketika dibutuhkan kita perlu menggunakan imamah, menunjukkan bahwa kita orang yang kuat. Nah, suatu ketika perlu kita tunjukkan. Ampun. Gunakanlah imamah karena para malaikat itu menggunakan imamah. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan man ahabba qauman ala a'malihim khasara fi zumratihim. Barang siapa yang mencintai perbuatan satu kaum, maka dia digolongkan kaum itu. Panjenengan gawe imamah iki nyerupani perbuatannya malaikat, maka Anda dikelompokkan seperti para malaikat. Suatu ketika ada seorang sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, ja'a rajulun ilan nabiyyi faqala, ya Rasulullah kaifa taqulu? Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu ketika ada seseorang itu mencintai ahabba qauman, cinta pada satu kaum, tetapi dia tidak bisa melakukan perbuatan seperti kaum itu. Seneng karo kiai tapi gak iso niru prilakune kiai. Apa kata Rasulullah? Almar'u ma'aman ahabba. Orang itu akan dikumpulkan dengan yang dicintai. Panjenengan kok seneng artis, sok ya kumpul. Panjenengan kok seneng kiai, sok ya bakal kumpul. Panjenengan seneng para ulama, ya kumpul ulama nanti. Ketika di akhirat akan bertemu dengan apa yang dicintai. Walaupun amal kita, perbuatan kita itu tidak bisa menyamai mereka. Mek modal seneng tok wis katut. Dulu coba kurang penak piye kan. Lah kula jenengan niru perbuatane para ulama, gak teko, gak nutut. Apalagi niru Rasulullah ya tambah adoh meneh. Gitu loh. Niru para ulama wae ra nutut tok. Apalagi niru Rasulullah. Saya niru guru saya itu tidak mampu. Tidak mampu saya. Apalagi niru Rasulullah. Bukan berarti saya tidak mau niru Rasulullah. Awas salah paham loh. Jangan salah paham. Artinya begitu kecil kedudukan kita gitu loh. Begitu kecil kedudukan kita. Nah, maka modal cinta itulah yang bisa kita harapkan untuk keseret menjadi bersama-sama dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah.
Pun para jamaah, sampai sini dulu keterangan tentang menggunakan imamah. Barangkali ada pertanyaan, dipersilahkan. Nggih. Waalaikumsalam. Menjaga ketawaduan supaya tidak menjadi takabur gitu. Nggih. Tawadhu itu artinya rendah hati. Lawan kata tawadhu itu adalah takabur. Intinya di situ. Takabur itu adalah batorul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Di dalam takabur itu terdapat unsur ujub. Ujub itu merasa dirinya lebih. Jadi di dalam sifat takabur itu terdapat sifat ujub, merasa dirinya lebih dibandingkan orang lain. Dari kalimat ini sebenarnya kita bisa memahami, kalau kita ingin terhindar dari takabur, berarti pertama harus bisa menerima kebenaran dari manapun datangnya. Yang kedua, jangan pernah merasa lebih unggul daripada orang lain. Maka ketika kita melakukan ini, kita itu sama halnya orang yang tawadhu, rendah hati. Panjenengan wudu, begitu selesai wudu sebelah ana bocah cilik, terus panjenengan dielingke, Pak, sikute dereng teles. Wong wudu kok sikute durung teles niku sah napa mboten wudune? Tidak sah kan, begitu kan? Wudu itu kan sampai sikute kudu teles kan, begitu kan? Nah, lah ternyata sing ngilingne bocah cilik. Lah terus dilawan jenengan kowe arek cilik ngerti apa? Lah ini namanya batorul haq, menolak kebenaran. Walaupun datangnya dari anak kecil. Lah kita membiasakan diri menerima kebenaran, harus membiasakan itu. Dari manapun datang. Dari manapun, selama itu kebenaran kita terima. Itu tanda sifat tawadhu. Jadi kalau kita ingin tawadhu, kalau itu kebenaran ya kita terima. Dari manapun. Yang kedua, jangan pernah merasa lebih unggul, sehingga kita tidak pernah meremehkan orang lain. Nah, itu dua hal ini merupakan tanda ketawadhuan. Maka untuk menjaga ketawadhuan, dua-duanya ini harus dilakukan. Sederhananya kita itu bukan siapa-siapa, hanya seorang abdun, hamba. Yang kedua, kita itu tidak punya apa-apa. Semua yang ada pada diri kita adalah amanat, titipan dari Allah. Yang ketiga, kita ini tidak mampu melakukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa, tidak mampu melakukan apa-apa. Adapun kita mampu sholat, kita mampu puasa, kita mampu baca Quran karena mendapat pertolongan dari Allah. Ketika hal ini tertanam dari kita, dalam hati kita, maka kita akan menjadi orang yang tawadhu. Ngoten Bapak. Sampun mboten riyen nggih. Irung kula rada. Monggo tambah setunggal.
Nggih. Bagaimana membedakan antara bid'ah dan adat yang didasari dengan perintah? Bagaimana membedakannya? Lah ini cara membedakannya memang harus tahu esensi dari kegiatan itu sendiri. Harus tahu memang. Sebenarnya bid'ah itu para jamaah zaman Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah. Rasulullah sudah wafat itu. Sholat tarawih itu sunnah dilakukan di rumah sendiri-sendiri. Sunnah. Zaman Rasulullah begitu. Zaman Khalifah Umar itu susah. Wong nang masjid itu sholat tarawih dewe-dewe. Ndak jamaah, dewe. Maka beliau kemudian memutuskan tahun ngarep golek imam sing suarane enak. Tarawih gawenen jamaah. Tarawih gawenen jamaah. Betul dilakukan tahun depan itu tarawih berjamaah. Setelah melihat kejadian tarawih berjamaah, apa kata Sayyidina Umar? Ini adalah bid'ah yang aku sukai. Bid'ah yang aku coba. Loh, ini hadis loh, ini hadis. Bid'ah yang aku sukai. Dari kalimat ini menunjukkan bahwa bid'ah itu macamnya buahnya. Ada bid'ah yang dilarang, muharramat namanya, yang haram, jelas. Bid'ah yang tidak sesuai dengan syariat. Ada bid'ah yang mubahat, mubah, dilakukan ya ndak apa-apa, ndak dilakukan ya ndak apa-apa. Contohnya apa? Zaman Rasulullah itu yang dimakan oleh Rasulullah itu adalah roti syair. Zaman sekarang yang dimakan wis gak podo karo zaman Rasulullah gitu lah gampangane nggih. Itu bid'ah juga kan? Tapi sifatnya mubah. Bid'ah makruhat, bid'ah yang makruh, menghiasi masjid-masjid dengan kaligrafi. Itu bid'ah. Zaman Rasulullah tidak ada. Hukumnya bid'ah yang makruh. Lah nek ndelok niki panjenengan teng Madinah, tembok sebelah barat itu tulisannya akeh Madinah itu. Makruh semua itu. Tapi tidak sampai haram. Tidak sampai. Kenapa makruh? Karena dikhawatirkan mengganggu kekhusyuan orang yang sholat. Ada bid'ah yang mandubah, sunnah. Bid'ah yang malah sunnah kalau dilakukan. Apa bid'ah yang sunnah contohnya? Ya banyak. Seperti tadi Idul Fitri keliling gawe acara halal bihalal. Itu tidak ada zaman Rasulullah. Tidak ada kan? Tapi isinya melakukan sunnah. Bar salat panjenengan terus salaman. Zaman Rasulullah tidak ada itu. Tidak ada. Habis sholat salaman, zaman Rasulullah tidak ada. Tapi perintah salaman ada enggak? Ada. Kapan salamannya ditentukan enggak oleh Rasulullah? Enggak, sak wayah-wayah. Kemudian kita gunakan itu sebagai adat. Isinya perintah kan begitu. Bar salat terus salaman. Isinya perintah, bentuknya adat. Panjenengan bar salat, bar sholat, bar wiridan, terus nyekel HP. Angsal napa mboten? Angsal napa mboten? Oleh, nyekel HP oleh, nyekel HP ku ora ana perintahe, apa meneh salaman. Perintah dalam agama kita. Panjenengan bar salat nyekel HP, enggak ada perintahnya, tapi boleh enggak? Boleh, wong wis mari salate. Nek di dalam salat nyekel HP lah iki masalah kan begitu kan. Kadang orang itu aneh mikirnya kok. Nggih. Baru salat salaman itu ndak ada perintahnya. Lho wong aneh itu. Lah nyekel HP ra apa-apa kok salaman malah ra oleh.
Kan itu nggih logikanya. Bid'ah itu pun ada yang wajib. Apa contohnya? Quran sing jenengan waca niku bid'ah napa mboten? Zaman Rasulullah itu Quran tidak ada harokatnya, tidak ada titiknya. Zaman Rasulullah. Lah Quran sing jenengan waca. Nggih mboten. Lah zaman Rasulullah itu tidak ada ilmu tajwid. Wis pokok munine ngono gitu saja. Nun sukun ketemu ba, mim ba di munine ngono, ndak disebut ini bacaan apa, ndak ada rumusnya. Tajwid itu keluar 200 tahun setelah zaman Rasulullah. Kalau kita baca Quran tidak mempelajari ilmu tajwid, bacaannya salah atau benar? Salah atau benar? Pasti salah. Maka ilmu tajwid itu hukumnya wajib. Padahal tajwid itu bid'ah. Nah, sangat dipahami. Nah, ini agama kita. Agama kita itu tidak melarang sesuatu yang baru, selama sesuatu yang baru itu mengandung unsur kebaikan. Panjenengan pak sepeda motor, Kanjeng Nabi ra tau numpak sepeda motor. Cara kaidahnya al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal ahdu bil jadidil aslah. Menjaga sesuatu yang lama yang di dalamnya terdapat unsur kebaikan serta mengambil hal baru yang isinya jauh lebih baik. Itu agama kita. Nah, terus harus kita selidiki dulu untuk bisa membedakan ini dilarang atau tidak. Nah, intinya sebenarnya sederhana. Bila di dalam kegiatan itu isinya perintah agama, maka boleh. Intinya cuma di situ. Ngaten Pak. Jadi kalau mau memberi contoh acara telung wulanan, pitung wulanan, ya. Karena banyak orang tidak paham itu apa. Ya. Nek halal bihalal insya Allah gampang lah dipahami karena itu jelas sebuah perintah. Ya. Halal bihalal. Tapi nek 3 bulanan itu orang bingung, iki ngono adate wong Hindu apa wong Islam kan begitu kan. Nah, padahal itu kita itu bukan orang lain. Tahlilan sampai 7 dino di dalam kitab Fatawi Kubro. Bukan main-main nih. Sampai 7 hari mendoakan jenazah. Sampai hari ke-7. Kenapa begitu? Sampai hari ke-7 itu berat-beratnya jenazah ditanya oleh malaikat. Kitabnya Fatawi Kubro. Nah, jadi ada dalilnya semua. Ada dalilnya. Ngoten kita tatahi. Pun ngoten riyen mugi-mugi manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.